Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikan pahalanya buat baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini bersama saya Yondri Popia. Saya merupakan salah satu penyuluh agama Islam di Kecamatan Hilaranggumanti, Kabupaten Solo. Hari ini kita akan coba membahas tentang persoalan zakat bersama sahabat kita Rizky Irwansyah Eshum. Beliau merupakan salah satu penyuluh agama Islam di Kecamatan Danau Kemar, yang hari ini beliau mempunyai tugas yang sangat penting sekali tentang penyuluhan berkaitan dengan zakat di Kabupaten Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Rizky, sebagai penyuluh yang berspesialisasi di bidang zakat. Jadi kami pengen tahu apa itu zakat, sahabat Rizky. Baik, sahabat Yondri dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, berbicara tentang zakat ya. Yang pertama dari aspek fundamental sekali ya, bahwa kita sama-sama tahu bahwa zakat ini merupakan satu di antara 5 rukun Islam dalam agama kita, yakni syahadat, kemudian salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, kemudian zakat, dan juga berhaji ke Baitullah bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Zakat dari aspek etimologi sahabat Yondri itu asal katanya zakah. Zakah. Ya, menurut para ahli bahasa ini ada yang mengartikan sebagai kesucian, ada yang mengartikan tumbuh kembang, ada yang mengartikan keberkahan dan beberapa definisi lainnya. Adapun dari terminologis, kita melihat ke kitab-kitab fikih klasik, sampai pada suatu kesimpulan istilah bahwa zakat ini merupakan harta tertentu yang dikeluarkan untuk orang-orang tertentu. Nah, adapun dari aspek legalitas, kemudian kita coba pandang dari legalitas syariah, bahwa di Al-Quran itu banyak sekali ayat yang menceritakan tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat ini. Di antaranya di At-Taubah 103 itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Artinya ambillah sebagian dari harta mereka itu, yang mana dari harta itu tadi akan digunakan sebagai pembersih dan penyuci dari harta-harta mereka. Nah, ada yang unik sahabat Yandi, di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan antara perintah zakat ini dengan perintah sholat. Dan itu kurang lebih di 41 ayat Al-Quran. Nah, yang mayoritas ayat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, aqimus sholat wa atuz zakat. Allah berfirman, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Artinya tentu kita bercita-cita dalam diri kita ingin menjadi pribadi yang soleh secara paripurna, sempurna, menjadi insanul kamil kalau kita melihat dalam perspektif tasawufnya seperti itu. Nah, berangkat dari ini sahabat Yandri, bahwa dalam diri kita ini ada aspek soleh secara pribadi dan ada soleh secara sosial. Akhirnya sholah ini menjurus kepada bagaimana menciptakan individu-individu atau pribadi-pribadi yang soleh untuk pribadinya, menjadi hamba yang taat kepada Allah, merasakan kehadiran Allah dalam setiap detak-detak kehidupannya. Nah, itu soleh secara pribadi. Tapi apakah cukup sampai di situ? Tentu tidak. Nah, maka tentu Allah pun juga menginginkan agar hambanya itu juga soleh secara sosial dengan dilandaskan kepada zakat, menunaikan zakat. Artinya kita mendirikan sholat, kita berdoa, kita membaca Al-Quran, tapi kita pun juga peduli dengan kehidupan sosial, kehidupan masyarakat di mana kita berada. Tentu akan menjadi suatu yang sangat paradoks ketika kita rajin mengerjakan ibadah yang bersifat pribadi, tapi kita acuh tak acuh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sholat, tapi tetangga kita kelaparan. Ini tentu menjadi suatu yang sangat dilematis seperti itu.
Adapun dari aspek legalitas hukum positif di negara kita, maka tentang zakat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang kemudian diturunkan ataupun dilengkapi pembahasannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Mungkin demikian, sahabat Yandri. Ya, terima kasih Bang Rizky telah menjelaskan kepada kita tentang apa itu zakat. Kemudian sahabat Rizky tentang pengumpulan pandangan sahabat Rizky tentang masalah pengumpulan zakat di Kabupaten Solo. Oke, saudara. Baik, terima kasih sahabat Yandri. Kabupaten Solo yang kita cintai ini Ya, termasuk daerah yang kaya akan potensi zakat. Dalam dialog dan diskusi kami dengan teman-teman di Basnas, itu potensi ya zakat yang bisa kita kumpulkan dari masyarakat kita, dari berbagai elemen tentunya, itu bisa mencapai kisaran angka 50 miliar lebih. 50. Nah, ini tentu akan sangat bisa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat kita di Kabupaten Solo yang kita cintai ini. Tapi ada yang unik, sahabat Yandri, dan ini juga tidak kami kira tidak hanya di daerah kita Kabupaten Solo, Ya. tapi juga di daerah-daerah lain. Bagaimana sebenarnya masyarakat kita Solo khususnya ataupun di daerah lain pada umumnya, itu mereka sejatinya itu mereka sudah berzakat. Mereka sudah mengeluarkan zakat, misalnya para petani ketika panen, itu mereka Iya. sudah mengeluarkan zakatnya seperti itu. Para pedagang juga. Tapi yang uniknya bahwa kebanyakan dari masyarakat kita itu mereka tidak memberikan zakatnya itu melalui jalur yang resmi, dalam artian yaitu melalui amil. Nah, itu penting, sahabat Yandri. Iya. Kenapa penting? Yang pertama kita lihat dari aspek historis, aspek sejarah. Bahwa dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW itu kan generasi terbaik. Kalau hadis mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku gitu. Jadi memang Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat yang hidup bersama beliau itu adalah orang-orang yang paham akan agama ini, yang mengerti fikih sampai ke akar-akarnya, ya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lainnya. Tetapi mereka dalam konteks zakat mereka tidak saling memberi saja, tapi ada juga sahabat-sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad itu sebagai amil, sebagai pencatat zakat, sebagai pengumpul zakat dan sebagai pengolah zakat. Iya. Di antaranya ya seperti sahabat Abu Hurairah misalnya, sahabat Anas bin Malik ataupun sahabat Zaifah bin Al-Yaman. Itu adalah sahabat-sahabat yang memang diberikan mandat oleh Nabi untuk mengolah zakat ini tadi. Padahal secara umum sahabat ini sebenarnya mengerti akan zakat, tapi tetap ada yang namanya amil. Iya. Nah itu. Kemudian kita lihat dari aspek fikih. Kalau kita lihat di kitab-kitab ketika menjelaskan tentang siapa itu amil, ternyata tidak hanya semata-mata amil ini orang mengerti akan zakat, tidak. Tapi mereka diangkat oleh amir, umar, ulil amri untuk Pemimpin. mengelola zakat, pemimpin. Nah, yang mana kalau kita kaitkan dengan konteks NKRI yang kita cinta ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka amil ini adalah Basnas. Yang nanti Basnas ini ada UPZ di dalamnya, perpanjangan tangan mereka di setiap daerah atau setiap instansi pemerintahan. Ada juga nanti lembaga amil zakat yang memang terdaftar dan berizin dari Basnas. Maka itulah yang dikatakan oleh amil. Nah, maka penting kita untuk memberikan zakat melalui amil ini. Kemudian sahabat Yandri, kenapa sih amil itu penting? Yang pertama agar zakat kita ini tepat sasaran. Nah, kepada mereka yang benar-benar mustahik. Nah, karena tadi kan kita sudah kupas di awal bahwa zakat ini harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu. Jadi tidak sesuka hati kita memberikan zakat kita kepada siapa saja. Tetapi ada asnaf-asnafnya yang 8 itu yang itulah mereka yang wajib untuk menerima zakat ini seperti itu. Nah, kemudian dalam fikih dikatakan sahabat Yahudi, kalau kita memberikan zakat itu tidak kepada amil, ya, maka kalau seandainya zakat kita ini tidak sampai kepada orang yang mustahik, maka kewajiban kita belum lepas. Nah, kita tetap dianggap sebagai orang yang wajib berzakat. Padahal kita sudah keluarkan, tapi tidak melalui jalur yang resmi, yang benar seperti itu. Ataupun sudah kita berikan, tahu-tahu sebelum dibagikan rusak. Maka tetap kita tidak mengurangi kewajiban zakat yang melekat dalam diri kita. Sebaliknya,
kalau kita mengeluarkan zakat ini kepada Basnas ataupun kepada UPZ ataupun LAZ yang memiliki izin resmi, itu seandainya kita sudah berikan, tahu-tahu sebelum dibagikan itu rusak, nah maka kita sudah lepas kewajiban kita, karena kita sudah berzakat melalui amil yang sudah memiliki legalitas secara fikih dan secara hukum positif di negeri kita. Seperti itu Sobat Dian. Ya, terima kasih sahabat Rizky Irwansyah. Sangat menarik statement yang beliau sampaikan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil, artinya di Kabupaten Solo itu Basnas, memang perlu kita maklumi bahwa orang-orang yang berzakat harus tepat sasaran kepada amil sehingga pendistribusiannya mungkin tepat pada sasarannya. Kemudian sahabat Rizky Irwansyah, hari ini kita juga pengen tahu ya, tentang bagaimana pendistribusian zakat di Kabupaten Solo. Baik, sahabat Yandri, kalau untuk pendistribusian Ya. Basnas, atau memang kita sering diskusi dan sharing di Basnas, memang itu rutin melakukan pengelolaan atau pendistribusian zakat kepada mustahik-mustahik, artinya kepada para fakir miskin, kemudian kepada memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, kemudian juga bahkan yang sangat progresif menurut kami itu ada kampung zakat namanya. Itu di daerah kita, di daerah Selayu pemirsa. Selayu, ya. Nah, itu ada namanya kampung zakat. Itu memang itu menjadi pilot proyek bagaimana zakat ini digunakan untuk membangun negeri seperti itu. Nah, kembali ke urgensi kita melakukan zakat melalui Basnas ini, sahabat Yandri. Artinya selain itu dia resmi, maka ketika kita berzakat melalui Basnas, UPZ ataupun las-las yang resmi, itu zakat ini tidak hanya menjadi suatu yang konsumtif, tapi bisa menjadi suatu yang produktif seperti itu. Artinya tidak hanya zakat, memang sejatinya ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, kan? Tapi ketika kita menyalurkan melalui Basnas, jadi zakat ini dikembangkan. Jadi sehingga tidak hanya menjadi suatu bantuan yang habis dipakai saja, tapi bisa berupa bantuan yang bisa dikelola berkelanjutan. Sehingga ada kita kenal istilahnya ketika kita memberikan zakat, yang tadinya orang ini mustahik berhak menerima zakat, ketika diberikan dia zakat produktif yang berkontinu tidak habis pakai, maka bisa jadi 1-2 tahun ke depan mustahik ini berubah menjadi muzaki yang menjadi orang yang wajib zakat. Jadi dia berubah status seperti itu. Maka inilah diantara manfaat ya keuntungan yang bisa kita dapatkan ya, selain kewajiban kita tuntas tentunya jika kita berzakat melalui Basnas, lembaga-lembaga yang resmi, maka kita juga bisa merubah angka kemiskinan menjadi semakin mengecil, karena yang tadinya mustahik bisa berubah menjadi muzaki dengan kegiatan zakat produktif seperti itu. Ya, terima kasih Bang Rizky. Itulah pemirsa, hari ini kita sudah mengedepankan bagaimana tentang pengertian zakat, pengumpulan zakat, dan juga kita sudah berbicara tadinya tentang pendistribusian zakat ya. Insya Allah pemirsa, kita akan lanjutkan sosialisasi, informasi, edukasi kepada pendengar dengan tema yang berbeda untuk selanjutnya. Sampai jumpa pemirsa, kita ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.